Marni, seorang ibu pemulung, berjuang keras membesarkan anak semata wayangnya, Raka. Ia rela menahan lapar, menambal rasa sakitnya sendiri, dan menyembunyikan kondisi kesehatannya demi satu cita-cita, melihat Raka menjadi dokter. Namun, perjuangan itu tak selalu dibalas manis. Raka mulai merasa malu dengan ibunya yang kumal dan miskin. Hingga di hari wisuda yang seharusnya penuh bahagia, kabar duka justru datang. Marni meninggal dunia. Di pemakamannya, rahasia besar terbongkar demi membiayai kuliah Raka. Marni menjual ginjalnya. Raka hancur, menyadari gelar dokter yang ia raih adalah darah dan daging ibunya. Suara roda gerobak yang berdecit menemani langkah gontai Marni pagi itu. Di pundaknya tergantung karung goni besar yang sudah penuh dengan botol plastik, kaleng bekas, dan kertas yang ia kumpulkan sejak subuh. Perempuan itu berjalan pelan menyusuri gang sempit, menunduk setiap kali ada orang lewat, seolah ingin menyembunyikan wajahnya yang kusut dan dekil oleh debu jalanan. Marni sudah terbiasa dengan tatapan orang-orang. Ada yang iba, ada pula yang mencibir. Ia tidak peduli. Baginya, rasa lapar, rasa sakit boken hinon, hanyalah serpihan kecil dibanding satu tujuan besar dalam hidupnya. Anak semata wayangnya, Raka. Di ujung gang, Marni berhenti sebentar. Tangannya mengusap keringat di dahi dengan ujung kerudung. Lusuh, nafasnya memburu. Tapi senyum tipis muncul ketika bayangan wajah Raka hadir di kepalanya. Nak, tunggulah sedikit lagi, kau pasti bisa jadi dokter. Ibu bakal usahain apapun, biarpun harus cari botol plastik sampai ke ujung kota. Gerobak tua itu kembali ditarik. Sesekali ia jongkok, memungut botol air mineral kosong dari tepi jalan. Tangannya yang keriput dan hitam karena matahari bekerja lincah, sudah terbiasa memilah mana yang bisa dijual dan mana yang tidak. Siang menjelang, terik matahari membuat bajunya basah oleh keringat. Marni menepikan gerobak ke bawah pohon rindang, duduk sebentar, lalu membuka bekal. Sepotong singkong rebus yang ia bungkus dengan kertas koran bekas. Ia menggigit singkong itu pelan. Lidahnya terasa hambar, perutnya pun tak langsung kenyang. Namun Marni tetap bersyukur. Alhamdulillah, ada rezeki, gumamnya. Sambil makan, pandangannya menerawang jauh. Ia membayangkan Raka yang kini sudah kuliah kedokteran di universitas ternama. Siapa sangka, anak seorang pemulung bisa sampai sejauh itu. Marni sering tidak percaya kalau dirinya yang buta huruf mampu membiayai anaknya hingga masuk jurusan mahal itu. Namun ia tahu, bukan semata-mata karena hasil memulung. Ada sesuatu yang lebih besar telah ia korbankan, sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bahkan pada Raka, sore hari, Marni pulang dengan langkah berat. Karung goninya penuh, gerobaknya pun berat. Sesampainya di rumah kontrakan, kecilnya yang sempit, ia menurunkan barang-barang itu, lalu duduk di lantai tanah yang dingin. Ya Allah, kuatkan hamba-Mu, bisiknya lirih. Tangannya memegang pinggang, rasa nyeri kembali menyerang. Sudah berminggu-minggu ia merasakan sakit itu. Namun tak pernah sekalipun ia mengeluh di depan Raka. Saat itu, pintu berderit. Raka muncul dengan tas ransel besar di punggungnya. Wajahnya tampan, bersih, dengan kemeja rapi. Benar-benar kontras dengan keadaan ibunya. "Ibu, saya pulang," katanya sambil meletakkan tas. Marni langsung bangkit, senyumnya mengembang, seolah rasa sakitnya menghilang begitu saja. "Nak, sudah pulang? Lapar?" "Enggak, ibu masakin sayur bening sama tempe goreng. Masih hangat." Raka hanya mengangguk. "Iya bu, taruh aja di meja, aku mau mandi dulu." Marni mengangguk cepat, lalu dengan cekatan menyiapkan piring, sendok, dan segelas air putih. Meski sederhana, ia berusaha agar Raka makan dengan nyaman. Malam itu, keduanya makan bersama. Raka tampak lelah, sesekali membuka buku catatan kuliahnya di samping piring. "Ibu seneng banget lihat kamu makin pinter. Nak, besok kalau sudah jadi dokter, banyak orang yang bakal terbantu. Hidupmu juga gak bakal susah kayak ibu." Raka tersenyum tipis. Namun di matanya ada sesuatu rasa kenggung, mungkin juga malu. Ia menunduk, tak berani menatap ibunya lama-lama. "Iya bu," jawabnya singkat. Setelah makan, Raka masuk kamar, melanjutkan belajar. Sementara Marni mencuci piring, lalu duduk di beranda kontrakan. Udara malam menusuk kulit. Tapi ia tetap betah duduk, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ya Allah, sehatkan anakku. Jangan biarkan dia susah. Kalaupun umurku gak panjang, biarlah dia bisa berdiri sendiri dengan ilmu yang ibu perjuangin. Air. Mata tipis menetes di pipinya. Ia buru-buru mengusapnya.
takut kalau Raka keluar kamar dan melihat. Menjelang tengah malam, rasa nyeri di tubuh Marni semakin kuat. Ia meringkuk di kasur tipis, menggigit bibir menahan sakit. Tangannya memegang perut bagian samping, keringat dingin mengalir di pelipis. Namun, meski tubuhnya memberontak, bibirnya masih berdoa. Besok Raka ada praktikum. Jangan sampai dia kepikiran ibu. Ibu kuat. Dalam jalap, matanya perlahan terpejam Harry bergonti. Perjuangan pun akan kembali dimulai. Pagi di kampus kedokteran selalu ramai. Mahasiswa dengan jas putih mondar-mondir sambil membawa buku tebal atau setumpuk kertas catatan. Di halaman depan, deretan mobil mewah milik orang tua mahasiswa terparkir rapi. Beberapa mahasiswa turun dengan gaya beg artis, kacamata hitam, parfum mahal, dan gadget terbaru di tangan. Di antara keramaian itu, Raka berjalan cepat. Wajahnya serius, matanya menatap lurus ke depan. Berbeda dengan teman-temannya, ia datang dengan motor butut peninggalan tetangganya yang sudah sering mogok. Tasnya pun bukan keluaran merek terkenal, hanya ransel sederhana yang pernah dibelikan ibunya di pasar loak. Meski begitu, Raka tetap tegak. Ia tahu, untuk bisa sampai ke fakultas kedokteran di universitas ternama ini bukan perkara mudah. Bukan hanya karena seleksi ketat, tapi juga biaya yang tak main-main. Entah bagaimana, ibunya selalu berhasil mencarikan uang setiap kali pembayaran semester tiba. Ra, ikut nggak nanti malam? Anak-anak mau nongkrong di kafe baru. Katanya cozy banget buat nugas bareng. Sapa Dika, salah satu teman sekelasnya yang berasal dari keluarga kaya. Raka tersenyum canggung. Kayaknya enggak deh, Dik. Aku ada tugas tambahan. Lagian, dude, lagi seret? Dika mengangguk. Meski tatapannya sedikit iba. Ia tahu, Raka berbeda dengan mereka. Namun, Raka pintar dan rajin. Nilainya selalu bagus. Bahkan sering jadi andalan kelompok saat praktikum siang itu. Di ruang laboratorium anatomi, Raka bersama beberapa teman sedang mempelajari struktur organ manusia. Bau formalin menyengat menusuk hidung. Rak, kamu ngerti, ini bagian mana? Tanya salah satu temannya, sambil menunjuk organ di meja Roka menenduk, memperhatikan dengan saksama, lalu menjelaskan dengan lancar. Suaranya tenang, meyakinkan, dan membuat yang lain manggut-manggut gila. Rak, kamu kayak dosen aja, goda mereka. Raka tersenyum. Tapi di dalam hatinya ada rasa bangga sekaligus getir. Ia tahu, kepintarannya adalah satu-satunya modal untuk bertahan di tengah lingkungan penuh anak orang kaya. Namun, kebanggaan itu mendadak runtuh sore harinya. Saat keluar dari laboratorium, Raka melihat ibunya menunggu di bawah pohon dekat gerbang kampus. Pakaian Marni lusuh, peluh menetes di wajahnya, dan tangannya menggenggam bungkusan plastik berisi nasi bungkus. Raka langsung panik. Ia buru-buru menoleh kanan-kiri, khawatir temen-temonnya melihat. Bu, ngapain kesini? Bisiknya cepat sambil mendekat. Ibu bawain makanan, nak. Kamu pasti capek dari pagi. Ini ada sayur sama ikan asin. Ibu masak tadi pagi. Raka napas panjang, hatinya berkecamuk. Di satu sisi ia terharu. Di sisi lain ia malu setengah mati kalau ada yang mengenali ibunya. Bu, lain kali jangan kesini. Kalau ketahuan teman-teman. Ya ampun, Bu, aku jadi malu. Kalimat itu meluncur begitu saja. Senyum di wajah Marni sedikit meredup. Namun, ia tetap mengangguk. Iya, nak. Maaf, Ibu cuma pengen kamu makan. Tadi Ibu lewat, sekalian aja mampir. Raka mengambil bungkusan itu dengan cepat, lalu mendorong ibunya agar segera pergi. Udah, Bu, pulang aja. Nanti aku dimarahin dosen kalau kelamaan. Marni menatap anaknya sesaat, lalu berbalik. Langkahnya pelan, pundaknya sedikit membungkuk. Dari keyohan, ia terlihat seperti bayangan yang makin lama makin kecil. Kemudian hilang ditelan keramaian kampus. Malam itu, di kontrakan, suasana hening. Raka sedang menulis laporan di meja kecil. Sementara Marni duduk di sudut ruangan, menambal baju Raka yang sobek di bagian pundak. Besok kamu praktikum kan, nak? Tanya Marni pelan. Iya, Bu, mulai jam 8. Ibu doain semoga lancar. Kamu kan sebentar lagi naik tingkat. Bentar lagi bakal jadi dokter beneran. Nada suaranya penuh kebanggaan. Namun Raka hanya mengangguk tanpa menoleh. Kata-kata siang tadi masih terngiang di kepalanya. Rasa bersalah menusuk, tapi gengsi membuatnya enggan meminta maaf. Beberapa minggu berikutnya, biaya semester kembali jatuh tempo. Raka mendesah panjang saat melihat jumlah tagihan. Angka itu seperti jurang yang mustahil bisa ia lewati, Bu. Semester ini biayanya naik.
Aku nggak tahu gimana caranya, katanya suatu malam dengan wajah murung. Marni tersenyum, seolah tak ada yang perlu dicemaskan. Kamu belajar aja nak, urusan biaya, serahin ke ibu. Tapi bu, ibu bisa cari jalan. Kamu tenang. Raka terdiam. Ia ingin bertanya dari mana uang itu akan datang. Tapi melihat sorot mata ibunya yang begitu yakin, lidahnya keluh. Di sisi lain, hatinya berdesir aneh. Bagaimana mungkin seorang pemulung bisa menutupi biaya kuliah kedokteran yang begitu mahal? Pertanyaan itu sempat melintas. Namun segera ia buang jauh-jauh. Yang penting, ia bisa terus kuliah, hari demi hari berjalan. Raka makin giat belajar, makin dekat dengan cita-citanya. Namun, di balik semangatnya, ada rasa minder yang terus mengganjal. Ia sering merasa tak selevel dengan teman-temannya. Saat mereka bercerita tentang liburan ke luar negeri, Raka hanya bisa tersenyum hambar. Saat mereka nongkrong di kafe mahal, Raka memilih pulang dengan alasan lelah. Dan setiap kali ia pulang ke kontrakan kecil itu, rasa malu kembali menghantam. Ibunya selalu menyambut dengan wajah penuh senyum, seolah dunia ini baik-baik saja. Tapi bagi Raka, senyum itu kadang justru jadi beban. Ia tahu ibunya sudah terlalu banyak berkorban, namun ia tak pernah benar-benar tahu seberapa besar harga yang harus dibayar seorang ibu demi mimpi anaknya. Belum tahu, belum saatnya. Pagi itu, langit mendung. Hujan semalaman membuat jalanan becek, penuh genangan air bercampur lumpur. Marni tetap mendorong gerobaknya, menembus udara dingin. Nafasnya sedikit terengah, wajahnya pucat. Sesekali ia berhenti, menahan rasa nyeri di pinggang. Ibu kuat, harus kuat, gumamnya lirih, berusaha meyakinkan diri sendiri. Tangannya gemetar saat memungut botol plastik dari got yang separuh tersumbat lumpur. Hidungnya mencium bau menyengat, tapi ia tak mengeluh. Just Ruwayat tersenyum kecil sambil berbisik, semakin banyak botol, semakin banyak uang buat bayar ongkos Raka ke kampus. Namun senyum itu cepat hilang ketika rasa nyeri tiba-tiba menusuk bagian perut sampingnya. Marni terhuyung, hampir jatuh ke dalam got. Ia cepat-cepat berpegangan pada gerobak. Nafasnya memburu, pelipisnya dipenuhi keringat dingin, meski udara pagi masih menusuk. Ibu nggak boleh jatuh di sini. Raka lagi belajar, jangan sampai kepikiran, katanya sambil memejamkan mata. Beberapa orang yang lewat sempat menoleh. Bu Marni, kenapa? Mukanya pucat banget, bisik salah satu ibu-ibu tetangga. Marni buru-buru tersenyum, meski bibirnya kering. Ah, nggak apa-apa bu, cuma pusing sedikit. Namanya juga kecapekan, padahal dalam hatinya, rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Siangnya, Marni pulang lebih cepat dari biasanya. Gerobaknya hanya setengah penuh. Sesampainya di kontrakan, ia langsung rebah di kasur tipis. Nafasnya masih memburu. Tangannya mirobe-raba, bagian perut samping yang terasa perih. Air mata mengalir diam-diam. Ia tahu tubuhnya makin rapuh. Kadang ia merasa setengah mati saat menarik napas panjang. Kadang rasa mual datang tiba-tiba, tapi ia selalu menutupinya. Kalau Raka tahu, dia pasti kepikiran. Kasihan anakku, lagi mau ujian. Ibu harus tahan, ibu kuat, bisiknya. Sore itu, Raka pulang lebih cepat. Wajahnya lelah setelah seharian mengikuti kuliah dan praktikum. Saat membuka pintu, ia kaget melihat ibunya terbaring. Bu, ibu tanyanya, panik. Marni buru-buru bangkit, memaksa tersenyum. Enggak nak, cuma kecapekan aja. Tadi, kebanyakan, dorong gerobak. Raka mendesah lega, meski hatinya masih ragu. Ia duduk di samping ibunya. Bu, udahlah, jangan terlalu maksa kerja. Aku bisa cari tambahan les privat atau kerja part-time di kampus. Marni langsung menggeleng. Jangan nak, fokus kamu cuma belajar. Kamu harus jadi dokter, itu cita-cita kita. Biarlah ibu yang kerja, ibu masih kuat kok. Raka terdiam. Dari dirinya, ingin menentang, tapi melihat wajah ibunya yang tersenyum penuh keyakinan, ia memilih diam. Ya udah bu, tapi janji jangan maksa diri ya, katanya akhirnya. Marni hanya mengangguk. Meski dalam hatinya ia tahu janji itu sulit ditepati, beberapa hari kemudian, sakit Marni makin sering kambuh. Ia mulai batuk darah, meski hanya sedikit. Setiap kali itu terjadi, ia buru-buru menyembunyikan kain lap yang bernoda merah, agar Raka tidak tahu. Suatu malam, ia nekat pergi ke rumah sakit seorang diri. Dengan pakaian sederhana dan wajah letih, ia duduk di ruang tunggu. Bu Marni, bagaimana
Barney, sapa seorang dokter paruh baya yang mengenalnya. Marni tersenyum kecil. Masih sering sakit, Dok. Tapi saya tahan. Yang penting anak saya bisa terus kuliah. Dokter itu menghela napas panjang. Ibu harus banyak istirahat. Ingat, setelah operasi itu, tubuh ibu nggak boleh terlalu capek. 1 ginjal saja sudah berat, apalagi kerja seperti ini. Marni menunduk. Saya ngerti, Dok. Tapi kalau saya berhenti kerja, siapa yang bayar kuliah Raka? Biar gimana pun, saya pengen lihat anak saya pakai jas dokter sebelum saya mati. Kalimat itu membuat dokter terdiam. Ada rasa iba, ada pula rasa marah dalam hatinya. Tapi ia tahu, tak ada gunanya menasihati terlalu keras. Marni punya tekad, baja yang tak bisa digoyahkan. Keesokan harinya, Marni kembali beraktivitas seperti biasa. Ia mendorong gerobak, memungut sampah, seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Namun tubuhnya semakin lemah. Raka beberapa kali memperhatikan wajah ibunya, yang tampak pucat. Saat sarapan, ia sempat berkata, "Bu, wajah ibu pucat banget, jangan-jangan anemia?" Marni buru-buru tersenyum. "Ibu cuma kurang tidur. Kamu nggak usah khawatir. Belajarlah yang rajin. Nilai bagusmu itu sudah cukup bikin ibu sembuh." Raka hanya mengangguk, meski ada kegelisahan di dalam hatinya. Hari-hari berikutnya, pola itu berulang. Marni makin sering sakit, makin sering pingsan diam-diam. Namun setiap kali Raka pulang, ia selalu menyambut dengan senyum, seolah tak ada apa-apa. Dan Raka, meski kadang hatinya curiga, ia lebih memilih percaya pada senyum itu. Baginya, senyum ibunya adalah jaminan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia belum tahu, senyum itu hanyalah tirai tipis yang menutupi luka besar. Luka yang suatu hari akan merobek hatinya lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Hari itu kampus Raka mengadakan Expo Fakultas Kedokteran. Acara besar yang dihadiri dosen, mahasiswa, bahkan beberapa sponsor rumah sakit. Semua mahasiswa diminta memamerkan hasil karya, penelitian kecil, atau simulasi medis. Sejak pagi, suasana kampus merayap. Stand-stand dipenuhi mahasiswa dengan jas putih rapi. Poster warna-warni berjejer di dinding. Bau kopi dan makanan dari tenan kafe terkenal ikut menambah ramai suasana. Raka bersama kelompoknya bertugas mempresentasikan alat peraga anatomi yang mereka buat dari bahan sederhana. Meski bukan yang paling mewah, hasil kerja keras mereka mendapat apresiasi. "Ra, orang tua kamu datang nggak? Biasanya kan ada family gathering juga sekalian," tanya Dika sambil merapikan jas putihnya Roka tersiket. Ia tahu setiap mahasiswa biasanya didampingi keluarga, tapi ia ragu. Bagaimana kalau ibunya tiba-tiba muncul dengan pakaian lusuh dan wajah penuh keringat? "Kayaknya enggak deh," jawab Raka cepat. Ibu sibuk. Namun kenyataan tak sejalan dengan harapannya. Menjelang siang, dari kejauhan Raka melihat sosok yang sangat dikenalnya. Marni, dengan kerudung sederhana dan baju batik pudar, ia melangkah pelan masuk ke area kampus. Di tangannya ada bungkusan plastik berisi kue risol dan tempe mendoan yang ia buat sendiri. Raka langsung panik, wajahnya memanas, keringat dingin mengucur. Ia buru-buru mendekat, berusaha menutupi dari pandangan teman-temannya. "Bu, ngapain kesini?" Suaranya berbisik tapi keras. Marni tersenyum lebar. "Ibu pengen lihat kamu, Nak. Kata orang kampus, ada acara besar. Ibu bawain makanan biar kamu sama temen-temen gak kelaparan." Ia mengangkat bungkusan itu dengan bangga, seolah membawa harta paling berharga. Raka memandang sekeliling. Beberapa mahasiswa sudah mulai menoleh. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang menahan tawa. Ia merasa dadanya sesak, malu, sangat malu. "Bu, pulang aja, aku lagi sibuk." "Gimana sih, Bu? Masuk kampus kayak gini?" "Nggak malu," katanya dengan suara meninggi. Senyum Marni perlahan memudar. "Maaf, Nak, Ibu cuma, udah, pulang sekarang. Jangan bikin aku malu di depan teman-teman." "Hot Hong, Raka." Plastik berisi kue di tangan Marni bergetar. Matanya berkakek-kakak, tapi ia buru-buru mengangguk. "Iya, Nak, Ibu ngerti." Dengan langkah pelan, ia berbalik. Bahunya sedikit membungkuk. Tapi sebelum pergi, ia sempat berkata lirih, "Semangat ya, Nak. Ibu bangga sama kamu." Raka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, pura-pura sibuk merapikan meja presentasi. Sepulang dari acara, suasana di rumah kontrakan sepi. Marni duduk di beranda dengan tatapan kosong. Di sampingnya, plastik berisi kue yang tadi siang tak sempat ia berikan. Raka datang dengan wajah lelah. Ia sempat melirik bungkusan itu,
lalu cepat-cepat masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Marni menatap punggung anaknya yang menghilang di balik pintu. Ada rasa perih yang sulit ia jelaskan. Bukan perih di tubuhnya yang sering sakit, tapi perih di hati. Ibu ngerti, Nak. Kamu malu punya ibu kayak ibu. Tapi percayalah, semua ini ibu lakuin cuma buat kamu. Air matanya jatuh pelan. Aye, Yusap, cepat. Lalu tersenyum lagi, seolah tidak ada apa-apa. Malam itu, saat Raka sedang belajar di kamar, ia mendengar suara batuk dari luar. Batuk panjang, berat, dan terdengar menyakitkan. Raka sempat ingin keluar, tapi ia menahan diri. Ah, paling cuma batuk biasa, nanti juga sembuh sendiri, pikirnya. Di luar, Marni terbungkuk-bungkuk, menahan sakit. Darah sedikit keluar dari mulutnya, ia cepat-cepat menyeka dengan kain lusuh. Jangan sampai Raka lihat, jangan sampai dia tahu, bisiknya lemah. Keesokan harinya, Raka berangkat kuliah tanpa bicara banyak. Marni tetap tersenyum, menyiapkan sarapan sederhana. Hati-hati ya, Nak, jangan lupa makan, pesannya. Raka hanya mengangguk singkat, masih diliputi rasa kesal dan malu. Ia tidak tahu, setiap kata yang ia lontarkan kemarin sudah menancap dalam di hati ibunya. Di sisi lain, tubuh Marni semakin rapuh, namun semangatnya tak pernah padam. Baginya, meski harus menahan sakit, meski harus menelan hinaan dari anak yang paling ia cintai, semua itu tak sebanding dengan satu cita-cita, melihat Raka sukses, berdiri tegak sebagai seorang dokter. Ia hanya berdoa dalam diam, "Ya Allah, kuatkan hamba. Jangan biarkan aku jatuh sebelum melihat anakku mengenakan jas putih itu." Beberapa hari setelah insiden di kampus, kondisi tubuh Marni semakin melemah. Setiap kali ia mendorong gerobak, keringat dingin mengucur deras, nafasnya cepat, pinggangnya seperti ditusuk dari dalam. Kadang ia harus berhenti lama di pinggir jalan, berpura-pura sedang mengikat tali sandal, agar orang tak menyadari ia nyaris roboh. Sore itu, setelah menjual barang rongsokannya, Marni tidak langsung pulang. Ia menyelinap menuju sebuah rumah sakit kecil di pinggir kota. Dengan langkah pelan, ia masuk lewat pintu belakang. Seorang perawat yang sudah mengenalnya tersenyum iba. "Bu Marni, kesini lagi? Dokter sudah nunggu di ruang periksa," katanya. Lembut, Marni hanya mengangguk, mencoba membalas senyum meski wajahnya pucat pasi. Ia melangkah masuk ke ruangan kecil yang berbau antiseptik. Dokter Parubaya menyambutnya. "Ibu, bagaimana kondisi sekarang?" Marni duduk dengan susah payah, tangannya menggenggam ujung kerudung. "Masih sering sakit, Dok. Kalau kecapekan, rasanya seperti ditusuk di sini." Ia menunjuk pinggang kirinya. Dokter menghela napas panjang. "Saya sudah bilang, setelah operasi besar itu, ibu harus banyak istirahat. Tubuh ibu hanya punya satu ginjal sekarang. Kalau ibu terus bekerja berat, lama-lama bisa rusak juga yang satunya." Marni menunduk. Ada genangan air di matanya. "Saya ngerti, Dok, tapi kalau saya berhenti kerja, siapa yang biayain kuliah anak saya? Semester ini biayanya lebih besar. Kalau saya nggak kuat, cita-cita Raka bisa putus di tengah jalan." Hening. Sejenak, hanya suara jam dinding berdetak. Dokter menatapnya penuh iba. "Bu Marni, kenapa dulu ibu sampai berani menjual ginjal? Itu keputusan yang sangat berbahaya." Marni tersenyum tipis, meski getir. "Waktu itu, nggak ada jalan lain, Dok. Saya sudah kesana sini cari pinjaman, tapi siapa yang mau percaya? Sema pemelang tabungan pun nggak ada. Saya cuma mikir satu, jangan sampai Raka berhenti kuliah." Suaranya bergetar. "Kalau harus kehilangan separuh tubuh saya, nggak apa-apa. Asal jangan sampai Raka kehilangan masa depannya." Mata dokter itu memerah. Ia ingin marah, tapi sekaligus takjub dengan keteguhan seorang ibu. Ibu tahu, setiap kali lihat hasil lab, saya heran, seorang wanita sekuat apa yang bisa bertahan dengan kondisi ini. Tapi jawaban itu ada di depan saya sekarang. Marni hanya menunduk, air matanya menetes, jatuh ke pangkuan. Selesai pemeriksaan, dokter memberi beberapa obat untuk menahan rasa nyeri. "Jangan sampai telat minum, Bu, dan tolong kurangi kerja. Kalau terus-terusan seperti ini, saya takut, Ibu." Kalimat itu menggantung. Marni paham maksudnya. Ia hanya mengangguk pelan. Sebelum pergi, ia sempat berbisik, "Dok, tolong jangan kasih tahu anak saya. Raka nggak boleh tahu apapun. Biar dia fokus belajar." Dokter menatapnya lama, lalu menghela napas. "Baiklah, tapi ingat, ibu nggak bisa selamanya sembunyi." Malam itu, Marni pulang dengan tubuh lelah. Di rumah, Raka sudah tertidur di meja belajar dengan buku-buku berserakan. Wajahnya tampak damai,
meski garis letih jelas terlihat. Marni mendekat pelan, menatap wajah anaknya. Matanya berkokyuk, "Kakak, kalau kamu tahu nak, mungkin kamu bakal marah. Tapi ibu rela kehilangan apapun, asal kamu nggak kehilangan mimpi." Ia menyelimuti Raka dengan lembut, lalu duduk di sudut kamar. Tangannya meraba perut sampingnya yang kini terasa semakin nyeri di dalam hati. Ia hanya bisa berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan rahasia ini terbongkar sebelum waktunya. Biar anakku berdiri dulu dengan gelar dokter, setelah itu, terserah apapun yang terjadi pada ibu." Hari-hari berikutnya, Marni tetap bekerja. Orang-orang melihatnya seperti biasa, pemulung yang rajin, meski kadang terlihat pucat. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang sudah ia korbankan. Raka pun tak pernah curiga. Baginya, ibunya hanyalah sosok sederhana yang terlalu keras kepala untuk berhenti bekerja. Ia tak pernah menduga bahwa setiap buku yang ia beli, setiap biaya, kuliah yang lunas tepat waktu, semuanya dibayar dengan harga yang begitu mahal. Potongan tubuh ibunya sendiri, dan rahasia itu masih tersimpan rapat untuk sementara. Hari itu akhirnya tiba. Setelah bertahan-tahan menahan lapar, begadang, bekerja keras, semua perjuangan Raka terbayar. Gedung megah kampusnya penuh sesak oleh mahasiswa berjas toga hitam, senyum merekah di wajah mereka. Musik gembira bergema, kamera-kamera berkilat, dan bunga-bunga warna-warni memenuhi pelataran. Raka berdiri di barisan tengah, toga rapi menutupi tubuhnya. Di dada, medali kelulusan tergantung dengan bangga. Teman-temannya bersorak, saling berfoto, memeluk orang tua mereka yang datang membawa karangan bunga besar. Tapi di antara keramaian itu, Raka merasa hatinya kosong. Ia melirik ke kursi undangan. Ia berharap melihat sosok ibunya yang sederhana, membawa tas plastik berisi makanan seadanya seperti biasa. Namun bangku itu kosong. Ia menggigit bibir. "Kenapa ibu nggak datang? Padahal aku udah bilang, ini hari paling penting dalam hidupku." Seorang teman menepuk pundaknya. "Ra, orang tuamu mana? Biasanya orang tua paling depan tuh." Raka tersenyum, meski hatinya perih. "Ibu lagi sakit, kayaknya nggak bisa datang." Temannya mengangguk simpati. "Tapi, Bogi Roka, itu bukan sekadar sakit biasa. Ada rasa kecewa yang membuncah." "Kenapa sih? Ibu selalu bikin aku malu. Semua orang ditemenin keluarganya. Aku sendirian kayak gini." Acara berlangsung meriah. Nama Raka dipanggil, ia melangkah ke panggung. Decak kagum terdengar ketika dosen menyebutkan, "Lulusan dengan predikat Kamlot, Raka Pratama." Tepuk tangan membahana. Raka tersenyum bangga. Tangannya menjabat erat rektor, menerima ijazah dengan gemetar. Dalam hatinya, ia berkata, "Ibu, lihat kan, aku berhasil, aku resmi jadi dokter. Semua jerih payahmu gak sia-sia." Namun begitu ia turun dari panggung, matanya kembali melirik ke kursi undangan. Kosong, tak ada siapapun. Senyum di wajahnya memudar. Setelah acara selesai, mahasiswa lain berfoto dengan orang tua mereka. Ada yang menangis haru dipeluk ayah ibunya. Ada yang tertawa riang dikerubungi keluarga besar. Raka berdiri sendiri, menggenggam map ijazah. Ia coba menelepon ibunya. Nomor itu tersambung, tapi tak ada jawaban. Berulang kali ia tekan tombol panggil. Hanya suara mesin yang terdengar. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Hatinya resah. Kenapa ibu nggak angkat? Jangan-jangan, belum sempat ia menuntaskan pikirannya, sebuah tangan menyentuh bahunya. Seorang tetangga dari kampungnya berdiri di sana. Wajahnya sendu. "Raka." Pak Darto, ngapain Bapak di sini?" Pak Darto menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. "Nak, kamu harus kuat. Ibumu barusan dipanggil Yang Maha Kuasa." Roka tertegun. Jantungnya serasa berhenti berdetak. "Apa, Pak? Jangan bercanda. Ini hari wisudaku, Pak. Ibu pasti lagi di rumah kan?" Pak Darto menggeleng pelan. "Tadi siang, ibumu jatuh pingsan di rumah. Orang-orang bawa ke rumah sakit, tapi nyawanya nggak tertolong." Raka merasakan dunia runtuh di sekitarnya. Suara riuh pesta wisuda mendadak lenyap, berganti dengan dengungan di telinganya. Map ijazah di tangannya jatuh ke lantai. Tubuhnya bergetar hebat. "Tidak, nggak mungkin. Ibu janji bakal datang. Dia janji mau lihat aku jadi dokter." Suaranya pecah, matanya basah. Pak Darto memeluknya erat. "Sabar nak, ibumu pasti bahagia di sana, melihat anaknya berhasil. Ayo, kita pulang. Warga sudah menunggu untuk pemakaman." Sepanjang perjalanan, Raka hanya diam. Air matanya mengalir tanpa henti. Toga dan medali di dadanya terasa seperti beban, bukan kebanggaan.
Sesampainya di rumah, suara tahlil menyambut. Orang-orang duduk di teras, wajah mereka muram. Di ruangan, sebuah kain putih membungkus tubuh ibunya. Raka gemetar. Langkahnya berat saat mendekat. Tangannya bergetar ketika membuka sedikit kain kafan itu. Wajah pucat ibunya tampak tenang, seolah sedang tidur panjang. "Ibu," suaranya pecah. "Kenapa nggak tunggu sebentar lagi? Aku udah lulus, Bu. Aku udah jadi dokter, seperti yang ibu mau." Air matanya jatuh ke pipi ibunya. Tubuhnya goyah, nyaris rubuh di samping jenazah itu. Semua orang menunduk haru. Tak ada yang berani menahan tangis. Malam itu, setelah pemakaman, Raka duduk sendiri di kamar. Toga, medali dan ijazah tergeletak di lantai. Ia menatapnya dengan tatapan kosong. Untuk apa semua ini, kalau ibu nggak ada lagi? Suara tangisnya pecah, menghantam kesunyian malam. Tapi ia belum tahu, penderitaannya belum berakhir, sebab esok hari, sebuah rahasia akan terkuak. Rahasia yang membuatnya semakin hancur. Kenyataan bahwa gelar yang ia banggakan sebenarnya dibayar dengan nyawa ibunya sendiri. Malam setelah pemakaman, rumah Marni masih ramai oleh orang-orang yang datang bertahlil. Aroma kopi dan teh panas memenuhi udara, bercampur dengan isak tangis pelan dari beberapa tetangga yang masih tak percaya. Marni telah tiada. Roka duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat, matanya bengkak, ia seperti kehilangan arah. Sejak siang tadi, ia bahkan belum menyentuh makanan sama sekali. Semua ucapan belasungkawa terasa kosong di telinganya. Setiap kali ia menutup mata, yang muncul hanya wajah ibunya tersenyum sambil berkata, "Aku rela apa saja, Nak, demi kamu bisa sekolah tinggi." Menjelang tengah malam, setelah orang-orang pulang, Raka masuk ke kamar ibunya. Kamar sederhana itu terasa asing, sekaligus menyakitkan. Bau pakaian ibunya masih melekat. Tumpukan baju lusuh di lemari kecil, dan sebuah tas anyaman di pojok kamar, yang selalu dibawa ibunya saat memulung. Dengan gemetar, Raka membuka tas itu. Isinya hanya botol plastik, beberapa kaleng bekas, dan kertas-kertas kusut. Namun di dasar tas, ia menemukan sebuah amplop coklat yang dilipat rapi. Raka mengernyit, lalu menariknya keluar. Di bagian depan tertulis dengan tulisan tangan ibunya, yang sederhana, "Untuk Raka, jika ibu sudah tiada." Jantung Raka berdetak keras. Tangannya bergetar hebat saat membuka surat itu. "Surat Marni, Nak. Maafkan ibu, kalau kamu membaca surat ini, artinya ibu sudah nggak ada di sampingmu lagi. Maaf kalau selama ini ibu sering bikin kamu malu. Ibu cuma pengen kamu punya hidup yang lebih baik daripada ibu. Ibu rela nggak makan, rela sakit-sakitan, asal kamu bisa kuliah. Tapi biaya kuliahmu terlalu besar buat ibu. Jadi ibu ambil jalan lain. Ibu jual ginjal ibu diam-diam. Jangan marah ya, Nak. Ibu ikhlas, asal kamu bisa jadi dokter dan gak dihina orang lagi. Kalau suatu hari kamu berhasil, itu semua bukan karena kepintaranmu saja, tapi karena ibu rela ngorbanin badan ibu." "Jangan sedih, Nak. Ibu pergi dengan bahagia. Ingat, Raka, kalau kamu jadi orang sukses nanti, jangan pernah sombong. Jangan pernah malu lagi sama ibu. Karena meski tubuh ibu hancur, doa ibu selalu hidup di dalam darahmu." "Ibumu, Marni." Surat itu jatuh dari tangan Raka. Tubuhnya bergetar hebat. Tangisnya pecah. "Tidak, nggak mungkin. Ibu, kenapa harus sejauh ini? Kenapa harus ngorbanin ginjalmu demi aku?" Ia meraung, memukul lantai berkali-kali. Suaranya menggema di kamar sempit itu. Semua kebencian yang pernah ia tunjukkan pada ibunya, semua rasa malu, kini berubah jadi penyesalan yang menyesakkan dada. "Bodohnya aku. Selama ini aku malah ngejauhin ibu. Aku malu sama ibu. Padahal ibu udah korbankan segalanya buat aku." Matanya jatuh membasahi surat itu. Huruf-huruf tinta mulai luntur. Beberapa hari kemudian, Raka dipanggil ke rumah sakit oleh seorang dokter tua yang pernah merawat ibunya. "Raka, ini rekam medis almarhumah ibumu," kata dokter itu sambil menyerahkan map. "Kami tahu beliau donor ginjal beberapa tahun lalu. Kondisi kesehatannya terus menurun sejak saat itu. Tubuhnya lemah, tapi dia nggak pernah mau dirawat. Katanya, uangnya lebih baik untuk biaya kuliahmu." Raka terdiam, tangannya gemetar memegang dokumen itu. Dokter itu menatapnya penuh simpati. "Nak, ibumu luar biasa. Jarang ada orang tua yang rela sejauh itu. Kau harus jaga baik-baik amanatnya." Kalimat itu menusuk jantung Raka. Ia merasa semakin hancur. Malam itu, ia kembali duduk di samping makam ibunya. Angin dingin menyapu pelan. Aroma tanah basah
menusuk hidung. Raka menatap nisan sederhana bertuliskan, Marni, 1968 to 2025. Ibu, maafin aku anak durhaka. Aku malu sama ibu, padahal ibu pahlawan sejatiku. Gelar dokter yang aku banggakan ini ternyata dibayar pakai ginjalmu, pakai nyawamu. Tangannya meremas tanah basah di atas makam. Aku janji bu, aku bakal sia-siain pengorbananmu. Aku akan jadi dokter yang gak cuma pinter, tapi juga punya hati. Aku bakal nolong orang-orang miskin kayak kita dulu, biar semua orang tahu. Semua ini karena ibu. Air matanya jatuh, membasahi tanah makam. Namun janji itu tak serta-merta menghapus rasa bersalahnya. Justru semakin ia mengingat, semakin hatinya hancur. Malam demi malam ia tak bisa tidur. Teringat senyum terakhir ibunya. Hari-hari bahagia yang seharusnya ia rayakan, kini berubah jadi luka yang tak bisa disembuhkan. Dan untuk pertama kalinya, Raka benar-benar sadar. Gelar dokter yang ia perjuangkan dengan penuh gengsi, ternyata adalah gelar yang terkutuk. Karena dibayar dengan darah dan nyawa ibunya sendiri. Hari-hari setelah kepergian Marni berjalan begitu lambat bagi Raka, setiap sudut rumah itu seakan menyimpan bayangan ibunya. Suara batuknya di tengah malam, langkah kakinya yang berat saat pulang dari mengais barang bekas, senyum tipisnya saat berkata, "Ibu nggak apa-apa nak, kini semuanya hanya tinggal kenangan." Namun dari dalam luka itu, pelan-pelan lahir sebuah tekad. Awal perubahan beberapa minggu setelah wisuda, Raka menolak tawaran pekerjaan bergengsi di rumah sakit mewah yang sempat ia idamkan. Teman-teman kuliahnya heran, bahkan ada yang mengejeknya bodoh. Lu gila, Ra? Kesempatan jadi dokter di rumah sakit elit itu mahal banget. Bisa langsung kaya, bisa punya nama. Tapi Raka hanya tersenyum pahit. Aku nggak butuh kaya, aku butuh berarti. Ia memilih bekerja di sebuah klinik kecil di pinggiran kota. Klinik itu penuh pasien dari kalangan miskin yang tak mampu bayar mahal. Gajinya pas-pasan, kadang bahkan kurang. Tapi setiap kali Raka melihat wajah para pasien yang bersyukur, ia merasa sedikit demi sedikit luka di hatinya sembuh. Kalau ibu masih ada, pasti ibu senyum melihat aku nolong orang-orang seperti ini, gumamnya. Kenangan yang selalu hidup. Suatu sore, Raka pulang ke rumah peninggalan ibunya. Ia membersihkan kamar Marni, menata kembali tas anyaman tua, dan membingkai surat terakhir sang ibu. Surat itu ia gantung di dinding, tepat di atas mejanya. Setiap pagi sebelum berangkat ke klinik, ia membaca ulang tulisan itu. Kata-kata sederhana, ibunya seakan menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Tetangga-tetangga pun sering datang. Mereka bilang, "Almarhumah ibumu orang baik, nak. Meski miskin, dia selalu nyempetin nolongin orang lain." Kalimat itu membuat hati Raka semakin kuat. Ia sadar, ibunya memang tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga. Teladan tentang pengorbanan dan cinta tanpa syarat. Menghidupkan nama ibu beberapa tahun kemudian, Raka berhasil membuka sebuah klinik gratis. Klinik itu ia beri nama Klinik Marni Sehat. Di depan pintu masuk, terpasang sebuah papan kayu sederhana bertuliskan, "Klinik ini berdiri untuk mengenang Marni, seorang ibu pemulung yang rela mengorbankan segalanya demi pendidikan anaknya. Semoga pengorbanannya jadi berkah untuk semua orang." Orang-orang yang datang membaca tulisan itu selalu terdiam, sebagian menangis. Banyak pasien miskin akhirnya mendapat pengobatan tanpa harus takut biaya. Setiap kali Raka melihat papan itu, ia merasa ibunya masih ada tersenyum lembut, seperti dulu, penebusan suatu malam. Setelah semua pasien pulang, Raka duduk sendiri di ruang klinik. Ia membuka buku catatan kecil yang berisi daftar pasien dan doa-doa sederhana yang ditulis anak-anak kecil yang pernah ia tolong. Ia menatap ke atas, ke langit gelap di luar jendela. "Ibu, aku udah gak malu lagi. Aku bangga jadi anakmu. Samir, orang tahu aku bisa jadi dokter bukan karena aku hebat, tapi karena ibu hebat." Air matanya mengalir, tapi kali ini bukan air mata penyesalan, melainkan keharuan. "Aku janji bu, aku bakal terus nolong orang sampai napas terakhirku. Karena aku tahu, itu cara terbaik buat nebus semua salahku sama ibu." Angin malam masuk lewat jendela, seakan membawa bisikan lembut. Dalam hatinya, Raka merasa mendengar suara ibunya. "Nak, ibu selalu ada di sini. Jangan nangis lagi. Jalani hidupmu dengan baik. Itu cukup buat ibu." Penutup waktu berlalu. Luka memang tak pernah hilang sepenuhnya. Tapi dari luka itu, Raka belajar, cinta seorang ibu tak pernah bisa ditukar dengan apapun. Ia bukan lagi Raka yang dulu
yang malu pada ibunya. Kini, ia adalah Raka, seorang dokter yang dengan bangga membawa nama Marni kemanapun ia pergi. Karena bagi Raka, gelar yang paling mulia bukanlah dokter yang tertera di depan namanya, melainkan satu gelar yang ia sandang seumur hidup. Anak dari Marni, seorang ibu pemulung yang berhati paling mulia.